Balik lagi di channel Krisna Adityo, teman-teman. Ini mohon maaf suaranya lagi bindeng begini karena lagi flu, pilek dan batuk, teman-teman. Bukan COVID ya, kemarin udah dites genos negatif, dan ini karena kehujanan aja. Jadi flu biasa aja gitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang visualisasi musik, teman-teman. Nah, materi ini menurut Mas Kris menarik dibahas karena bisa membuka wawasan kita lebih luas lagi terhadap cipta rasa untuk musik, teman-teman. Nah, materi ini menurut Mas Kris cocok untuk teman-teman yang sudah bisa memainkan alat musik apapun itu, tidak terkecuali teman-teman juga sekolah formal di kejuruan musik ataupun pendidikan musik. Juga materi ini menurut Mas Kris menarik untuk kita simak, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pemula, bukan berarti teman-teman terus menyekip materi ini, tapi materi ini bisa menambah wawasan kita lebih luas lagi seputar tentang visualisasi musik, teman-teman. Nah, oke, kita coba masuk ya. Ini disclaimer dulu. Materi ini Mas Kris sampaikan ini spontanitas ya. Mas Kris tidak membaca buku karena Mas Kris nggak tahu ya. Mungkin ada buku yang membahas tentang ini, tapi ini sesuai dengan pengalamannya Mas Kris aja. Gitu. Kalau teman-teman pernah menemukan buku yang setema dengan video ini, bisa share, atau ada istilah-istilah yang teman-teman lebih mengerti daripada Mas Kris ya, bisa di-share di komentar supaya kita sama-sama belajar. Begitu juga Mas Kris belajar, karena Mas Kris juga bukan akademisi musik, gitu ya. Oke, visualisasi musik itu apa dan tujuannya apa sih, teman-teman? Visualisasi musik itu seperti ini. Jadi kita membuat sebuah tatanan melodi dari sebuah bayangan, dari sebuah gambaran, dari sebuah visualisasi. Itu yang dimaksud visualisasi musik. Tujuannya untuk apa? Untuk menyamakan nuansa, teman-teman. Menyamakan nuansa dari apa yang kita visualisasikan. Misalnya kita membayangkan kita lagi ada di hutan, ya. Kalau kita ngomong hutan, setiap orang punya perspektif masing-masing. Atau kita kalau ngomong pantai, setiap orang punya perspektif masing-masing. Sesuai dengan pengalaman hidupnya mereka. Ya, pengalaman hidupnya kita. Pantainya di mana, atau hutannya di mana. Oke, kita sudah memvisualisasikan itu, seolah-olah kita berada di situ, dan mulailah kita menciptakan melodi dari nuansa yang kita dapat dari visualisasi itu. Tujuan pentingnya untuk apa? Supaya pendengar bisa mendapatkan nuansa yang kita mainkan sesuai dengan visualisasinya itu, sehingga pendengar bisa menerima nuansa itu, dan si pendengar juga bisa berimajinasi. Ya, si pendengar juga bisa merasakan nuansanya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Oke, itu tujuannya, teman-teman. Paham ya sampai di sini visualisasi musik? Kemudian kita masuk dari dasar-dasar visualisasi musik. Nah, kita bisa memulai dari mana? Pondasinya dari mana aja visualisasi musik ini? Satu, pondasinya dari, kita bisa pilih ya nanti, satu dari pengalaman diri sendiri, ya, pengalaman diri sendiri. Teman-teman pernah kemana? Di situ teman-teman bisa dapat potret, ya. Apakah visualisasi musik bisa dilakukan untuk orang tunanetra? Bisa, ya. Orang tunanetra dia memang tidak diberikan penglihatan, ya, tapi dia diberikan perasaan untuk merasakan sekelilingnya. Nah, itulah juga disebut visualisasi. Bisa juga seperti itu, ya. Ketika orang tunanetra ini dia diajak ke hutan atau dia diajak ke pantai, dia bisa merasakan anginnya, dia bisa merasakan suara ombaknya, dia bisa merasakan semuanya yang ada di situ, dan dia bisa menciptakan melodinya juga dari nuansa itu. Ya, berarti itu juga bisa disebut visualisasi, gitu ya. Bisa dari kuping juga karena ya seperti itu. sorry. Oke. Dasar-dasarnya tadi itu ya. Satu, dari pengalaman hidup sendiri. Yang kedua, dari cerita orang.
Oke, atau bisa disebut juga dari eksternal ya. Ini internal, yang tadi ini dari eksternal, dari cerita orang, dari kita melihat di internet atau apa. Oh, ini di sini misalnya gini, teman-teman mendapatkan cerita. Oh, kamu harus pergi ke sini nih. Di sini tempatnya ada ini. Nanti di situ misalnya ada flying fox-nya, misalnya di situ ada apanya lah yang membuat kamu pengen pergi ke sana. Kemudian kamu searching di internet untuk mencari potret-potretnya tempat tersebut. Gitu ya. Dari tadi Mas Kris membahas tentang tempat-tempat seolah-olah tempat wisata. Enggak juga teman-teman. Visualisasi ini teman-teman bisa juga membuat visualisasi yang dark. Ya. Dark itu seperti tentang sebuah peristiwa yang tidak mengenakan misal. Oke. Nah, teman-teman bisa mencari sendiri. Bisa juga yang sedih. Misal momen saat kehilangan apapun dan kehilangan siapapun, gitu ya. Itu bisa divisualisasikan dan kita bisa transfer ke melodi. Maksud ya sampai di sini dasar-dasarnya ya, ada internal itu dari pengalaman kita sendiri dan dari eksternal itu dari cerita orang lain atau dari siapa-siapa yang membuat kita tertarik untuk membuat visualisasi itu. Bisa sengaja dan bisa nggak sengaja. Kadang visualisasi itu kita bisa sengaja teman-teman. Kita coba membayangin ke sini-sini. Tapi tidak sengaja juga kita bisa. Karena orang menyampaikan sesuatu ke kita, otomatis otak kita membayangkan sesuatu. Dan itu tidak sengaja. Ya, dan kita juga nggak plan. Ini dasar-dasarnya sampai di sini. Oke, sekarang kita mulai dulu dari dasar-dasar pengetahuan musiknya. Kenapa bisa kenapa bisa senuansa dengan visualisasinya, teman-teman. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian musiknya, teman-teman. Ya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana bisa match antara musik dan visualisasinya? Inspirasinya itu dari mana musiknya ini? Mas Kris kasih contoh seperti ini, teman-teman. Di sebuah film, dia menampilkan sebuah adegan orang liburan di pantai. Kemudian backsound-nya memutar lagu ala pantai. Nah, kenapa kok bisa keluar backsound seperti itu? Kemudian bisa berkait dengan si pantai tadi itu. Nah, misalnya backsound-nya kita mainkan, kemudian visualnya kita matikan, kita masih bisa merasakan bahwa itu lagi di pantai, karena musiknya model begitu. Musik ala pantai. Nah, ininya dari mana? Inspirasinya dari mana musik ala pantai ini? Oke, kalau tadi di visual ada internal dan eksternal ya teman-teman. Kalau di bagian audio ini, bagian musik ini, eksternalnya itu tidak berlaku. Ya, ini berlaku di internal. Artinya apa? Seluruh pengalaman pribadi masing-masing, teman-teman. Seberapa luas dia mengenal genre-genre musik. Seberapa luas dia mengenal nuansa-nuansa musik yang diciptakan orang-orang lain. Seberapa mengenal dia, luas dia mengenal tentang backsound musik gitu. Belajarnya dari situ, teman-teman. sorry. Ya, jadi itu pure dari kita sendiri, sesuai dari pengalamannya kita sendiri. Artinya apa? Selama ini Mas Kris kalau melihat film ya atau memperhatikan sebuah adegan gitu, yang Mas Kris perhatikan adalah musiknya dulu. Seperti teman-teman kadang ada mind blocking ketika nonton sesuatu atau bermain game sesuatu, tapi musiknya itu nggak match. Terus teman-teman berkomentar, loh kok musiknya nggak pas sih kayaknya. Nah, pernah nggak kayak gitu? Ya, artinya ada standarisasi sendiri di situ. Ya, artinya si developer atau si pembuat film, kalau teman-teman berkomentar seperti itu, si pembuat film dan developer ini tidak memahami tentang konsep visualisasi musik ini. Paham ya? Nah,
Di sini Mas Kris mau coba kasih contoh tentang membuat sebuah visualisasi musik. Oke. Jadi di sini Mas Kris akan membayangkan sebuah visual ya, atau sebuah kondisi yang nanti akan Mas Kris cari di Google yang kira-kira mirip-mirip dengan apa yang Mas Kris bayangin. Oke, di sini Mas Kris mau membayangin tentang sebuah tempat. Di situ ada penjara tua dan Mas Kris masuk ke situ. Tempatnya udah serem, jeruji-jerujinya udah pada isinya udah pada kosong, udah pada karatan jeruji-jerujinya, dan di situ angker teman-teman. Dan Mas Kris paling takut dengan hal-hal yang begituan. Oke. Sekarang kita akan coba membuat visualisasi musiknya. Mas Kris sudah menemu gambar di Google seperti ini gambarnya. Ya, itu. Nah, kita coba bikin visualisasi musiknya. Oke, misalnya seperti itu ya, nggak usah panjang-panjang, tapi nuansanya akan seperti itu yang Mas Kris rasakan. Sekarang kita bikin lagi musik-musik seperti contoh begini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi contoh-contohnya sebenarnya seperti ini. Teman-teman bisa mencoba hal yang sama, ya, teman-teman membayangkan sesuatu. Tapi kalau teman-teman tidak fokus dengan apa yang teman-teman bayangkan, teman-teman bisa melihat potret fixnya. Jadi teman-teman bisa mencari gambarnya dulu. Ya, dari Google, dari apa, yaitu fixnya seperti itu. Ya, baru teman-teman amati itu, baru cari yang pas nuansanya untuk itu ya. Tapi tipsnya Mas Kris, nggak usah terlalu banyak mikir, biarkan pikirannya teman-teman terlepas di situ, fokusnya hanya di gambaran itu ya. Biarin tangan-tangannya bergerak sendiri, entah dia akan menekan nada yang salah ataupun nada yang benar, biarkan saja teman-teman. Oke. Sekarang coba kita membuat sebuah nuansa yang seperti ini. Nah, misalnya kayak gitu ya, teman-teman. Pasti bisa dicoba di rumah. Karena ini menurut Mas Kris
menarik teman-teman. Kita nge-challenge diri kita sendiri supaya kita bisa membuat sebuah tatanan yang baru, yang asik. Jadi kita nggak main-main lagu-lagu orang aja, tapi kita bisa membuat sebuah nuansa itu. Bisa aja nantinya yang ke depannya teman-teman bisa membuat sebuah produksi tatanan melodi untuk mengiringi visual tersebut gitu, yang berkait dari yang teman-teman visualisasikan gitu ya. Tetap semangat berlatih ya teman-teman. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah kalimat, dan hal-hal yang tidak berkenan, Mas Kris mohon maaf. Subscribe juga channel ini ya teman-teman. Dukung terus channel ini. Kita saling mengedukasi teman-teman semua yang lainnya. Oke, like juga dan share juga. Follow juga IG-nya Mas Kris @krishna_adito. Ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu, patuhi protokol kesehatan. Salam harmonis.